Shalom, Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dapat bertemu meskipun lewat YouTube. Dan saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu dalam suasana seperti ini tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita kembali lagi beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan kita, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul di pagi hari ini adalah doa adalah kekuatan bagi jiwa. Bagian yang pertama diambil dari ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama ada nats pembimbing kita, diambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Lalu ada nats renungan kita diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Saya akan membaca dulu nats pembimbing kita diambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan nats renungan kita, sekali lagi dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seperti judul yang saya berikan kepada kita semua dalam renungan kita yang bagian pertama ini adalah bahwa doa sebagai kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang percaya adalah kekuatan bagi jiwa kita. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan kita dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, di sana kalau kita membaca secara keseluruhan perikop yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sana merupakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Jadi digambarkan bahwa dalam sebuah kota ada hakim yang tidak benar, lalu juga ada seorang perempuan janda yang selalu minta untuk dibela perkaranya. Tetapi menarik karena hakim ini merasa terganggu dengan sikap perempuan ini yang setiap hari datang mengetuk pintu rumahnya untuk selalu dibela. Akhirnya hakim ini dengan pasrah diri, ya sudah, daripada perempuan ini mengganggu saya dan juga nanti jangan-jangan ia datang dan akhirnya menyerang saya begitu, ya saya belalah begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini ada dua kebenaran yang ingin kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa sikap dari perempuan ini mengajarkan kita bahwa pergumulan yang kita alami saat ini harus semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dalam doa. Sekali lagi, pergumulan yang kita hadapi saat ini seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan di dalam doa. Nah, yang menarik di sana ada kata selalu datang kepada hakim itu. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan terus-menerus, berarti setiap hari dengan tidak bosan. Perempuan ini datang ke rumah hakim ini, setiap hari dia datang mengetuk pintu, memohon belas kasihan dari hakim ini. Karena seperti firman Tuhan di ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita ambil sikap sama seperti perempuan janda ini. Kita saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat, tetapi biarlah situasi dan kondisi yang berat ini membuat kita sekali lagi semakin mencari Tuhan, semakin memohon kepada Tuhan, mohon belas kasihan pada Tuhan. Dan yang kedua yang kita ambil dari sikap perempuan ini adalah bahwa perempuan ini mengajar kita bahwa ketekunan kita dalam berdoa harus terus kita jaga sampai Tuhan Yesus datang. Sebenarnya pengajaran lain dari perumpamaan ini berbicara tentang akhir zaman, ya. Karena di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu saudara terkasih, sekali lagi, virus corona, pandemi yang kita alami saat ini adalah bagian terkecil di dalam pergumulan kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi yang menjadi perenungan kita, kekuatan kita, apakah kita tetap
bertekun dalam doa dalam situasi seperti ini? Apakah kita terus mau berharap kepada Tuhan dalam doa, dalam situasi-situasi seperti ini? Saya berpikir pandemi ini adalah sekali lagi satu sisi ada baiknya. Ya, satu sisi kita bisa melihat bahwa pergumulan kita saat ini tanpa kita sadari memaksa kita untuk selalu berdoa dan memohon. Dengan kata lain, situasi pergumulan kita saat ini menjadi penambah imun bagi iman kita. Dan tentunya membuktikan iman kita kepada Tuhan sampai akhirnya nanti. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita terus berdoa, mari kita terus berharap dan bersandar dan mencari kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa? Karena doa adalah kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bahwa sama seperti perempuan janda yang punya persoalan, punya masalah, yang mohon belas kasihan dari seorang hakim dengan terus-menerus mengetuk pintu rumah hakim agar perkaranya dibela. Kami pun dalam situasi seperti ini. Virus corona adalah pergumulan dan persoalan kami. Dan kami rindu bahwa pergumulan yang kami alami, masalah yang kami alami, justru semakin membuat kami mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.